warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiliana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam As-Siddiqiyah. Di sini saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Langsung saja saya di sini memenuhi tugas UAS terakhir saya dari mata kuliah pengantar manajemen. Masa iya sih dari mata kuliah pengantar manajemen kita belum paham apa sih itu pengertian atau definisi dari manajemen. Maka dari itu, saya di sini akan membahas mengenai definisi dari manajemen, kemudian fungsi-fungsi dari manajemen. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian atau definisi dari manajemen. Jika kita lihat dari katanya atau dari kata manajemen, itu pasti yang ada dalam pikiran kita itu pengelolaan. Sedangkan pengertian dari manajemen tersebut adalah ilmu dan seni untuk melaksanakan dari fungsi-fungsi manajemen tersebut, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan atau pengendalian terhadap terhadap usaha-usaha dari para anggota organisasi, dan juga bagaimana penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, itu tadi ya pengertian atau definisi dari manajemen. Nah, tetapi manajemen itu banyak yang mengartikan. Contohnya dari para ahli manajemen. Contohnya seperti Oi Liang Li. Nah, itu dia mengatakan bahwa pengertian manajemen itu adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, kemudian penyusunan, pengawasan atau pengarahan, dan juga pengendalian dari sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Next, yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari manajemen, yaitu saya ambil fungsi-fungsi manajemen itu menurut 4 para ahli. Yang pertama itu menurut Henry Fayler, yang kedua menurut George R. Terry, yang ketiga menurut John F. Mee, dan yang terakhir menurut Lyndall F. Orwick. Oke, yang pertama fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayler itu ada 5. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga commanding atau pengarahan, yang keempat coordinating atau pengkoordinasian, dan yang kelima itu controlling atau pengendalian. Yang kedua, fungsi manajemen menurut George R. Terry itu biasanya disebut POATS atau ada 4 ya. Planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau pelaksanaan, yang keempat itu controlling atau pengendalian. Nah, yang ketiga fungsi manajemen menurut John F. Mee itu ada 4 juga. Jadi yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga motivating atau motivasi, yang terakhir itu controlling atau pengawasan. Nah, yang terakhir itu fungsi manajemen menurut Lyndall F. Orwick itu ada 6. Yang pertama itu staffing, penyusunan, yang kedua planning atau perencanaan, yang ketiga organizing atau pengorganisasian, yang keempat controlling atau pengawasan, yang kelima itu commanding atau pengarahan, dan yang terakhir itu coordinating atau pengkoordinasian. Dari fungsi manajemen yang sudah saya sebutkan, di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ya. Yang pertama itu perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah suatu rencana terkait dengan tujuan dan target dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ada juga staffing atau penyusunan.
Staffing atau penyusunan itu adalah penyampaian peningkatan dari hasil kegiatan atau memberikan keterangan tentang segala hal yang berhubungan dengan tugas dan juga fungsi kepada pimpinan perusahaan. Kemudian pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu adalah suatu kelompok yang bekerja sama dengan menggunakan cara yang telah terstruktur dengan baik. Terus kemudian ada controlling. Nah, controlling itu adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengawasi dan juga memberikan nilai tentang bagaimana pelaksanaan dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Terus selanjutnya comeding. Nah, comeding itu adalah sebuah upaya yang digunakan untuk memberikan pengarahan, memberikan saran serta perintah kepada karyawan agar melaksanakan suatu kegiatan itu dengan baik. Terus kemudian ada coordinating atau koordinasian. Nah, itu adalah melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekosongan jadwal pada kegiatan. Terus kemudian bentrok dan juga terhindar dari kesalahan-kesalahan fatal sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dengan maksimal sesuai yang telah direncanakan. Kemudian yang terakhir adalah motivasi. Jadi motivasi itu adalah sebuah proses memberikan dorongan kepada karyawan agar mereka itu dapat meningkatkan kinerja mereka dengan baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dan juga pembahasan mengenai definisi dan juga pengertian dari manajemen dan juga fungsi-fungsi dari manajemen. Dan kepada Pak Rino Purnomo, SPD ME, saya ucapkan terima kasih telah membimbing saya di semester 2 ini. Dan juga kepada teman-teman jangan lupa subscribe ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.